Assalamualaikum, selamat datang di Kian Studio. Sebelum memulai video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah ya, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Baiklah, kita mulai melakukan latihan ArcGIS. Bagi yang sudah install ArcGIS, itu silahkan klik kanan atau klik menu, kemudian buka ArcGIS. Klik kiri di ArcMap. Di sini kan ada banyak menu ya, ada Arch Catalog. Ini adalah nanti kita mau sinkronisasi di folder mana kita menyimpan file-file kerja kita. Kemudian ada settingan untuk ArcGIS Desktop Web, kemudian ArcGIS Administrator, ini untuk settingan ArcGIS, kemudian juga ada ArcGlobe, ini kalau kita tersambung dengan internet, kita bisa open di Globe langsung. ArcMap adalah tempat kerja kita, ada ArcScan juga, dan banyak lagi ke bawahnya ya. Ini semua adalah bidang kerja di ArcGIS. Sekarang kita klik di ArcMap, klik kiri, maka ArcMap kita akan terbuka. Nah, kalau kita tidak tersambung dengan internet, maka akan langsung muncul peringatan di sini. Tapi kalau kita sambung dengan WiFi atau internet, maka di sini akan muncul notification bahwasanya ArcGIS online kita aktif. Nah, ini layar pertama ketika kita membuka layar kerja di ArcGIS. Nah, ini belum ada namanya dan ini juga belum tersimpan. Ini masih kosong. Nanti layar kerja kita akan muncul di sini. Kita mau buka apa saja, vektorkah, rasterkah, dan bagian apa saja. Untuk pertama, mari kita simpan dulu. Klik File, kemudian Save As. Kemudian pilih di mana akan disimpan tempat kerja ini. Nah, kalau saya mau simpan di folder tutorial saja yang baru saya bikin, kemudian simpan di sini beginner 1. Oke, ini nama yang saya bikin untuk kerja saya. Oke, di sini akan berubah nanti judulnya. Kemudian kita udah siap untuk bekerja. Nah, kita di sini yang pertama kali adalah bagaimana meng-add data, atau sebelumnya kita kenal dulu deh fitur-fiturnya nih. File, ini adalah new. Kalau kita mau menambahkan new map atau layer baru dari pekerjaan kita, ini open kalau data sudah kita simpan sebelumnya. Klik open, kemudian kita mau cari di mana gitu layer yang sudah kita kerjakan. Kemudian save, mau mengcopy layer bisa, kita mau share dalam bentuk apapun juga bisa. Ini add data banyak yang bisa kita dari file kita klik add data, atau kita mau menambahkan add xy datanya aja, berarti dari data table kita sinkronkan dengan fitur dari aplikasi lain gitu ya. Ini pengaturan untuk tampilan hasil kerja kita nanti, pack and print setup. Nah, ini dia ada di sini nanti. Kita mau ngeprintnya di mana dan dalam bentuk apa gitu. Di sini dia adalah settingannya. Nanti layar kerja kita akan muncul di sini. Ini yang sedang kita kerjakan, ini adalah layoutnya, layout view-nya. Kemudian print preview, nanti ini adalah tampilan printnya seperti apa. Export map, kalau kita mau mengekspor hasil kerja kita, layout kita ke dalam bentuk apa saja, mau PNG kah, IPS, JPEG, atau PDF, dan lain-lain. Nah, ini adalah keterangan apa saja yang sudah kita kerjakan dari proyek di ArcGIS ini. Kemudian edit. Nah, edit ini aktif kalau kita sudah mengaktifkan editing nanti. Ada tools editing yang kita perlu aktifkan. Ini view ketika kita mau membuat layout data. Jadi, ini insert ketika kita mau layout juga, menambahkan frame kah atau apa gitu ya, panah, legend, skala, dan lain-lain. Ini untuk selection, dia bisa di sini, atau kita langsung dari atribut di layer nanti, dari table layer. Geoprocessing,
Ini adalah beberapa proses analisis yang ada di ArcGIS. Buffer, clip, intersect, union ini memiliki fungsi masing-masing. As toolbox ini adalah tools yang ada yang include dalam ArcGIS. Customize. Nah, ini yang pertama kali, bagi yang pertama kali install, maka silahkan buka di Customize, kemudian klik Extension. Kita harus mengaktifkan ekstensinya dulu agar fitur-fitur tools di ArcGIS kita bekerja. Di sini saya aktifkan 3D Analyst, Scan, Spatial Analyst, Tracking Analyst. Nah, ini Windows mau melihat tentang apa saja. Ini adalah fitur zoom in, zoom out. Kemudian ini untuk untuk drag data gitu ya, kita mau drag kemana saja. Kemudian ini untuk full extend, kemudian ini untuk zoom keseluruhan, baik zoom in dan zoom out. Ini adalah elemen yang kita select langsung dari layar bisa, atau kita dari table nanti juga bisa. Oke, di sini adalah tampilan skala nanti ketika kita mau nyetingnya seperti apa. Nah, tadi kita mulai untuk add data, kita bisa add dari sini, kita pilih data yang kita simpan, atau kita dari katalog. Kita langsung dengan connection folder connectionnya kita mau ngambil di mana. Ini beginner, ini adalah tampilan ini. Kemudian kita mau mencari data yang mau kita gunakan. Nah, kebetulan data yang mau saya gunakan itu ada di sini, SHP. Nah, saya mau mengambil data Indonesia kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ini data yang saya ambil dari Bako Surtanal, download dari file Bako Surtanal. Kita tinggal drag aja ke layar, maka dia akan muncul. Atau bisa tadi pilih dari sini ya, add data. Nah, ini adalah peta data vektor dari wilayah Indonesia. Nah, kalau mau mengubah tampilannya, ini kan ada banyak garis-garisnya nih. Ini adalah tampilan dari kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kita mau menampilkan provinsinya, itu tergantung dari atribut table yang ada. Nah, mau membuka table ini, klik kanan di sini, open attribute table, klik lagi open attribute table, maka akan muncul tabel-tabelnya di sini semuanya. Yang pasti setiap vektor itu dia ada FID-nya, kemudian jenis shape-nya semua ada, polygon kah atau polyline. Nah, kebetulan ini semua adalah polygon. Ini adalah ID-nya, nama besarnya adalah Indonesia, kemudian ada fitur per provinsi, ada sampai kabupaten kota di sini. Sementara untuk kecamatannya belum ada. Oke, mau menampilkan lagi layar kerja dan table, kita bisa minimize ini. Kita bisa minimize table kita. Nah, cukup di drag terus sini, oke. Ya, kita mau bisa merubah posisi sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini adalah table. Ini adalah penjelasan dari layar yang kita buka, dan ini adalah layar kerja kita. Baiklah, kemudian kita mau mengubah tampilan yang ada di sini. Tampilannya, maka kita cukup klik 2 kali. Mau mengubah tampilan layar kerja kita. Yang pertama adalah kita kenal dulu nih. Di sini ada menu apa? Layer name di sini adalah IDN ADM2 misalnya. Kita mau ganti jadi apa di layar kerja. Jadi silakan diganti kalau mau ganti. Kemudian di sini untuk mengetahui proyeksi dari data kita, apakah sudah ada proyeksinya atau belum, dan di sini sudah ada, yaitu menggunakan WGS 1984, di mana menggunakan koordinatnya yaitu degree. Nih, dia akan muncul di sini decimal degree. Kemudian ini adalah selectionnya seperti apa, tampilan selectionnya ketika kita memilih file-filenya. Kemudian display, ini adalah tampilan dari nama-nama field yang ada di sini. Kemudian simbologi, nah ini adalah tampilan layernya.
Di sini layernya masih satu ya, di sini layer masih satu warna dan seragam semuanya untuk kota kabupaten yang ada. Kita akan ganti di simbologi ini. Kita akan pilih fieldnya apa. Kita pilih name 1 tadi untuk menampilkan yang ada di sini ya. Untuk menampilkan kabupaten dan kota. Unique value mau menampilkan pakai outline atau tidak itu terserah. Kalau nggak bisa dihilangkan. Kemudian add all value, maka warnanya akan berubah semuanya. Kita bisa ganti warnanya di sini sesuai pilihan. Atau mau acak juga boleh gitu ya. Oke. Nah, ini udah berubah. Ini adalah warna kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Kemudian mau menampilkan nama-namanya sekalian misalnya. Klik lagi, ini simbologi, kita pilih field definition label. Di label akan muncul nanti. Kita mau menampilkan label apa? Nih, name 1 tadi ya, kabupaten dan kota yang ada. Jenis huruf silahkan mau menggunakan huruf apa. Di sini saya gunakan Arial Narrow, bold, nomor 8. Nih, kemudian label stylenya mau posisinya di mana. Untuk nama provinsi saya akan gunakan capital aja. Ya, saya gunakan capital aja. Oke. Berubah dia di sini. Ini adalah aturan yang sudah ada. Kalau kita mau merubah tadi seperti pilihan tadi ya, ada Arial, Arial Narrow dan lain-lain. Ya, tergantung kita. Kita kembali ke sini pilih Arial. Tadi saya milihnya Arial Narrow, ukurannya 8. Bold. Oke. Kemudian kita pilih label, klik di sini, pilih label feature. Oke, dia akan tampil semuanya. Karena file ini adalah, save file kita adalah kabupaten kota, jadi dia di setiap file dia muncul gitu. Jadi ini di settingan kita bisa urus lagi. Klik lagi, kita buka settingan. Klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian label style, placement properties. Ini only place label dalam polygon, remove duplikat label. Nah, ini kita gunakan agar label yang bersamaan itu tidak muncul. Oke, mari kita coba. Akhirnya muncul ya, cukup satu saja label yang muncul. Ini adalah label provinsi yang ada di Indonesia. Walaupun kita menggunakan save file per kabupaten. Nah, karena kita tergantung dengan tabel yang di sini. Name 1 di sini adalah nama provinsi, kemudian kita lanjut. Name 2 adalah nama kabupaten kota. Kalau label yang kita gunakan kabupaten kota, maka yang akan muncul adalah nama kabupaten kota yang ada di sini. Oke, berikutnya kita akan memilih bagaimana cara meng-cut satu provinsi aja yang kita inginkan. Di sini saya coba untuk meng-cut provinsi Riau saja, maka kita bisa pilih dari tabel. Nah, ini tabelnya kan kita udah buka ya. Full extend kita bisa lihat di sini full extend ya. Ini kita sudah buka nih label tabelnya. Kita bisa besarkan label. Ini kita udah buka ya. Ini Indonesia, ini nama provinsi, ini nama kabupaten kota. Kita bisa select dari sini langsung, select by attribute, atau mau cara singkat. Nih, select by attribute. Kita pilih tadi kabupaten kota itu ada di nama 2. Kabupaten kota ada di nama 1, itu provinsi. Kabupaten kotanya ada di nama 2. Nah, kita tadi mau meng-cut untuk provinsi Riau. Berarti name 1, klik 2 kali, muncul di sini. Kemudian sama dengan get unique value, kemudian kita cari di sini Riau. Oke, sudah muncul, apply. Nah, udah terselect atau belum? Kita lihat di sini. Ini tampilan label keseluruhan, ini tabel yang kita select. Udah, ini ada Riau. Ada semua kabupaten, kota yang ada di Provinsi Riau.
tutup tabel, kemudian kita klik kanan di layar kerja kita, klik data, dan pilih export data, klik kiri. Oke, nyimpannya kalau sudah di folder yang sudah kita pilih, berarti sudah oke, tinggal ganti nama saja, kita mau nyimpan apa. Kalau belum, maka silahkan pilih di sini. Ingat ya, ini file kita, extendnya adalah SHP. Oke. Nah, inilah dia tadi data yang kita pilih. Oke, kalau mau menghilangkan data yang kita select di sini, buka lagi tabelnya. Buka tabel, kemudian clear selection. Oke, data yang kita select sudah nggak ada. Kita sudah bisa tutup. Nah, ini adalah Provinsi Riau. Kita bisa tutup Indonesianya saja. Kita buka zoom to layer untuk Provinsi Riau saja. Nah, untuk menampilkan label langsung, kita juga bisa label di sini. Nah, berarti ini yang muncul baru labelnya Indonesia. Nah, ini disetting lagi, kita klik kiri 2 kali. Kita ubah di label. Ini label, nama yang kita gunakan, name 2. Oke, untuk provinsi, kabupaten, kota. Oke. Nah ini dia sudah berubah ya. Mau merubah tampilan warnanya juga sama dengan yang tadi. Klik 2 kali, kita ambil simbologi. Kemudian pilih kategori. Kategoris, kemudian unique value, kita pilih sesuai dengan label yang kita berikan. Mau pakai outline atau tidak, maka yang di atasnya kita pilih. Di sini pakai no color, add value, muncul nama kabupaten kota. Oke. Nah, ini adalah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi sampai di sini bagaimana cara memotong poligon yang sudah ada. Begitu juga dengan file-file vektor yang lain, baik itu titik ataupun garis, point ataupun polyline. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya.